jalan ya. Ayo kasih jalan, ayo. Kasih jalan. Bisa kita mulai nih? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Bang, kursinya dong minta tambah. Kursinya buat beliau-beliau. Kayak gini ya. Maaf. Bisa kita mulai nih, teman-teman? Bisa ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Ismail selaku perwakilan dari Masjid Istiqlal. Yang saya hormati Pak Dan Ramil, Sawah Besar, Pak Camat Sawah Besar, Pak Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Pak Manpol Sawah Besar, Pak Kasatpel Disub Kecamatan Sawah Besar, rekan-rekan media yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Rekan-rekan, dalam kesempatan hari ini, pagi hari ini yang indah ini, kita berada di Gerbang Al-Fatah Masjid Istiqlal. Hari ini kami selaku Kapolsek Sawah Besar bersama dengan stakeholder yang ada di Kecamatan Sawah Besar ingin memberikan penjelasan terkait adanya video yang beredar di media sosial ataupun di media online berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terkait dengan parkir kendaraan di sekitaran Masjid Istiqlal. Rekan-rekan, dalam kesempatan ini saya dapat jelaskan bahwa video itu terjadinya pada hari Kamis tanggal 18 April pukul 04.00 dini hari. Jadi terjadinya sekitar 1 bulan yang lalu. Tepatnya di tempat yang saat ini kita laksanakan preskon depan Masjid Istiqlal, Gerbang Al-Fatah. Di dalam video tersebut ada 3 orang yang berdebat dengan 1 orang yang melakukan pengambilan gambar. 2 dari 3 orang tersebut sudah kami amankan. Inisialnya bernama AB, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun. Dan yang kedua inisialnya J, jenis kelamin laki-laki, berumur 26 tahun. Dan 1 orang yang terdapat di dalam video tersebut inisialnya D, namun sampai dengan saat ini masih kami laksanakan penyelidikan. Rekan-rekan sekalian, permintaan uang yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah kami dapatkan informasi dan sudah kami lakukan pendalaman. Khusus dalam kejadian video tersebut tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Kemudian pihak yang memvideokan kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Terhadap seseorang yang berinisial AB,
kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif, ya. Sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Untuk yang berinisial J, ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan. Sehingga terhadap saudara J sudah kami tahan dan kami sangkakan pasal 363. Ya. Sekarang sedang berproses. Jadi dalam kesempatan ini kami selaku Kapolsek Sawah Besar memberikan keterangan sesuai apa yang menjadi tupoksi daripada Polsek Sawah Besar, yaitu melaksanakan penyidikan tindak pidana. Berkaitan dengan regulasi parkir ataupun penindakan pelanggaran lalu lintas nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Lantas ataupun Pak Disub. Saya rasa penjelasan dari saya selaku Kapolsek Sawah Besar cukup. Untuk selebihnya nanti dimohon kepada Pak Kasat Lantas dapat memberikan penjelasan mengenai pelanggaran lalu lintas yang ada di wilayah atau di seputaran jalan Masjid Istiqlal Katedral ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan, rekan-rekan wartawan yang kami cintai dan kami sayangin. Perlu kami sampaikan perihal parkiran liar yang ada di sekitar Masjid Istiqlal maupun di Katedral. Perlu kami sampaikan, memang kami sebagai Kasat Lantas Jakarta Pusat ini jadi dilema. Dilemanya kenapa? Kami paham bahwa jamaah dengan kantong parkir di tempat ini tidak seimbang. Perlu kami sampaikan, antara sekitar 50.000 dengan kantong parkir yang ada di dalam masjid. Apalagi acaranya apabila bersamaan dengan acara katedral. Sehingga di sekitar masjid ini atau gereja ini dipakailah tempat kantong-kantong parkir. Kami tadi sudah berkoordinasi dengan Kapolsek, dari rekan-rekan Kodim maupun kecamatan maupun Disub. Mungkin saran saja apabila mungkin ada acara-acara besar keibadahan, kami akan berkoordinasi mungkin dilegalkan saja untuk parkir di sekitar masjid maupun gereja. Sehingga apa? Jamaahnya juga tenang. Karena berpikir juga kalau kami tidak legalkan untuk tempat-tempat parkir di saat-saat acara-acara keagamaan, mereka akan pindah ke tempat lain dan itu menjadi potensi tempat hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu mungkin dari kami sebagai lalu lintas yang melihat. Di satu sisi kalau kami melakukan penindakan tilang atau mungkin rekan-rekan melakukan penindakan penderekan, nanti isunya lagi lain. Orang beragama dilakukan penindakan, orang beragama dilakukan penderekan. Jadi saya sebagai Kasat Lantas harus membaca, melihat ini hati-hati benar. Jadi kami nanti tingkat Kasat akan berkoordinasi dengan pihak Disub, apakah bisa mungkin masuk ke jadi peraturan atau mungkin ada kebijakan lah ya untuk melegalkan di hari-hari tertentu. Jujur saja kalau kita lihat sama-sama hari Jumat rekan-rekan wartawan itu sudah membludak parkiran karena memang parkirannya nggak memenuhi. Seperti itu. Itu yang dari kami sebagai Kasat Lantas melihatnya dari segi jumlah jamaah dengan kantong parkir yang ada di katedral maupun di masjid. Demikian yang dapat kami bisa laporkan Pak Kapolsek. Sekian dan terima kasih. Pertanyaannya tahan dulu ya. Kita dengarkan dulu ini dari selaku regulator parkir, Pak Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi saya menjawab terkait dengan video yang viral tersebut. Memang kami koordinasi dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, Satpol PP, Pak Camat sudah melakukan penjagaan. Jadi tiap hari kami dari pagi hari jam 7 hari sampai sekitar jam 7 malam
selama 12 jam sudah kita jaga. Cuman memang kan kejadiannya dini hari ya, kita nggak bisa untuk melakukan penjagaan selama 24 jam penuh untuk lokasi kita ini. Nah, jadi terkait dengan tadi pernyataan dari Pak Kasat, memang di sini ada 2 tempat ibadah ya, Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Dan juga kantong parkir untuk terutama kendaraan bus yang besar, pariwisata, belum ada lokasi untuk parkirnya. Dan dari kami sudah mengarahkan biasanya petugas ke lapangan Banteng Timur yang dekat Kementerian Keuangan. Cuman memang lokasi tersebut juga masih belum bisa menampung juga kan kalau libur anak sekolah atau segala macam. Mungkin bagus masukan terkait dengan pelegalan lokasi ini, tapi untuk kebijakan nanti akan digodok atau dirapatkan dengan rapat koordinasi tingkat provinsi. Jadi untuk sementara kami di tingkat kecamatan melakukan penjagaan untuk 3 pilarnya. Mungkin terkait dengan tadi Pak Kasat bilang perlu rapat dan perlu kajian lebih lanjut di tingkat provinsi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif selaku Kasatpel di Sub Kecamatan Sawah Besar. Selanjutnya kami persilakan Pak Ais selaku pengelola Masjid Istiqlal untuk memberikan. Terima kasih Pak Kapolres, Kapolsek, Bapak sekalian, teman-teman media. Dari Istiqlal ingin menyampaikan bahwa sejak direnovasinya masjid ini memang tidak disediakan ada parkir untuk kendaraan bus. Yang disediakan adalah parkir untuk kendaraan biasa di bawah ada 2 basement, 2 lantai, itu memuat atau kapasitasnya sampai dengan 800 sampai 1000 kendaraan. Dan biaya parkirnya itu resmi untuk mobil itu jam pertama masuk Rp5.000 dan jam berikutnya Rp4.000. Untuk motor masuk 2.000 dan jam berikutnya 2.000. Jadi itu resmi kalau di Istiqlal. Jadi yang ada di basement di belakang saya ini ada 2 lantai. Kalau nanti itu tidak muat, biasanya kita berkoordinasi dengan pihak lalu lintas untuk memberikan izin kepada jemaah untuk parkir di luar. Ya. Dan perlu diketahui bahwa parkir di luar dari Istiqlal itu bukan menjadi kewenangan dari Istiqlal, tapi itu sudah menjadi kewenangan dari Bapak-Bapak yang tadi menjelaskan tadi itu. Saya kira itu dari Istiqlal. Terima kasih. Terima kasih Pak Ais. Selanjutnya bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, cewek dulu ya. Nah, Mbak Nanda dari Kompas. Nah. Terima kasih Mbak Nanda dari Kompas. Selanjutnya Pak dari mana?
Ya. Nah katanya 150.000 itu kan untuk beberapa biaya Pak, termasuk kebersihan dan ada yang menanggung jawabi. Nah, apakah sudah ada penyelidikan ke sana Pak? Siapa di balik yang membebas mereka Pak? Terus yang kedua, tadi Pak Kapolres juga bilang satu di antaranya setelah terdeteksi dia terpositif narkoba. Nah, apakah dia saat memarkir itu terpengaruh narkoba dan apa jenisnya Pak? Makasih. Pak Ahmed dari Garuda TV. Ada lagi? Kalau tidak, ya. Melihat perkembangan yang beredar dan kemudian status tersangka yang ditetapkan dengan perkara lain, apakah ada pengakuan dari tersangka tersebut selama ini melakukan pemalakan dari uang yang dibelanjakan membeli narkoba, dan kemudian terkait parkir liar kan kadang preman berkedok tentang parkir liar. Nah kemudian bagaimana dari pihak kepolisian mengantisipasi ini? Sementara beberapa minggu lalu di Tanah Abang juga ada preman yang membayar sesuka hati di warung makan. Ini kan berarti kota Jakarta Pusat belum aman nih dari para preman. Sekian Pak. Baik, terima kasih. Saya jawab dari Mbak Nanda. Untuk tersangka J, kita tetapkan dia kemarin hari Kamis ya, pada saat kenaikan Isal Masih, karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencurian di bus yang saat itu sedang juga terparkir di Masjid Istiqlal, ya, di depan Masjid Istiqlal, tepatnya di sana itu yang halte itu. Jadi yang bersangkutan melakukan pencurian bersama 2 orang, cuma yang 1 orangnya tidak terkait dengan parkir liar. Jadi 2 orang yang saya hadirkan di sini adalah 2 orang yang berada di video. Ya. Nah, si J ini bersama pelaku yang lain itu melaksanakan pencurian hari Kamis saat kenaikan Isal Masih ya. Nah, itu sudah kami tetapkan di hari itu juga ya, dengan pasal 363. Kemudian untuk saudara AB ya, yang juga berdebat dengan orang yang memvideokan, itu saat ini belum kami tetapkan sebagai pelaku atau sebelum kami tetapkan sebagai tersangka untuk masalah di pungutan liar atau pemalakan ini. Karena kami masih kurang alat bukti, yaitu tidak adanya korban yang melaporkan ke Polsek Sawah Besar. Namun kami setelah melakukan cek urin, ternyata urinnya positif. Ya, metafetamin, dua-duanya metafetamin. Kemudian apakah ini tidak pernah diselidiki? Tentunya ini pernah diselidiki ya. Semenjak dari tahun lalu sampai dengan saat ini kami melakukan penyelidikan, namun belum ada orang yang menjadi korban secara langsung kemudian melaporkan ke Polsek Sawah Besar. Di Polsek Sawah Besar sendiri juga ada keterbatasan, artinya terkait dengan pelanggaran lalu lintas, itu tadi sudah dijelaskan, itu adanya di Satlantas. Karena ini awal mulanya karena adanya pelanggaran lalu lintas yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kasat Lantas dan Isub, bahwa seputaran ini adalah zona dilarang parkir. Nah, apakah nanti ke depan akan ada tindak lanjut wacana terkait masalah perparkiran? Karena hulunya dulu nih yang mesti dibenerin. Kalau hilirnya, ya kan terus. Ya. Kami concern apabila ada yang merasa menjadi korban pemalakan, ketika itu dilaporkan, pasti kami tidak lanjuti. Ya. Untuk saudara AB ini nanti akan kita kembangkan di kasus penyalahgunaan narkobanya. Ya, apakah ini keterkaitan dengan jaringan yang lebih besar atau tidak. Ya, saudara AB ini sebelumnya pernah kita klarifikasi
pada saat kenaikan hari Isa Al-Masih, namun karena tidak disertai alat bukti dan adanya penyesalan dari yang bersangkutan, dan saat itu diakui bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan narkoba, sehingga waktu itu kita berikan penyuluhan hukum bahwa apa yang dia lakukan adalah keliru. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk mengenai masa video, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa video itu diambil pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 04.00 dini hari. Jadi memang itu 1 bulan yang lalu yang saya ketahuinya itu sebetulnya di hari kenaikan Isa Al-Masih. Waktu itu Pak Is yang melaporkan ke kami bahwa ada video ini, kemudian langsung kita tindak lanjuti, dan setelah ditindaklanjuti terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasannya, ada alat bukti yang belum bisa kami dapatkan, dan juga tidak ada keterangan dari korban yang melaporkan kejadian ini, gitu ya. Bagi masyarakat yang memang pernah merasa menjadi korban, silakan dilaporkan ke Polsek Sawah Besar. Kalau memang nanti ada keterkaitan dengan terduga pelaku ini, ya kami proses sebagaimana mestinya, gitu ya. Selanjutnya dari Pak Ahmed, ya. Intinya siapa backingnya gitu kan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Sawah Besar, bahwa mereka ini memang ada beberapa kelompok, ya, ada beberapa kelompok yang melakukan operasinya di sini, ya. Nah, ini masih kami dalami siapa nanti yang melakukan pengendalian di kegiatan dia. Tapi sementara ini kami masih dalami kelompok-kelompoknya terlebih dahulu. Ya. Masalahnya kalau ada yang merasa menjadi korban kemudian dilaporkan, ini akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Sementara itu yang bisa kami sampaikan bahwa dia ada kelompok-kelompok lain yang tugasnya sip-sipan gitu ya. Nah, tapi ini yang masih terus kita dalami sampai sejauh mana peran dan keterlibatan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian untuk aliran dari Pak Ramzan, ya, itu aliran kalau memang dia menerima itu, ya, itu hasil penyelidikan yang kami dapat, dia bagi ke kelompok-kelompok itu. Ya. Dia bagi kelompok-kelompok itu. Nah, ini yang sedang kita dalami terus, kemana saja aliran yang mereka peroleh itu. Saya rasa itu dari saya. Pak Kasat tadi. Baik, kami jawab tadi yang disampaikan mbaknya yang bertanya. Tadi sudah kami sampaikan, Mbak, bahwa kami akan berkoordinasi apakah boleh ini dilegalkan di hari-hari tertentu. Tadi disampaikan oleh Masjid Istiqlal, tadi ada sekitar 1.000. Ternyata kalau 1.000 menurut saya juga banyak juga itu, Pak. Cuma mungkin kejadiannya malam hari, dapat informasi juga masjid ini kan bukanya jam 7 sampai jam 10 malam. Kejadiannya pagi, artinya kan dia harus, sedangkan masjid kan kita nggak tahu kalau orang daerah, ya. Contoh orang Bekasi, orang Tangerang datang ke sini, dia nggak tahu itu kalau jam 10 malam parkir udah ditutup dari pihak Istiqlal. Walaupun kantongnya 1.000 atau 2.000, tapi kan tidak bisa masuk, Pak. Harusnya ada di mana ini tempatnya? Pasti mereka akan di sini. Paling tidak foto-foto, kalau nggak bisa juga di dalam sholat, palingan foto-foto. Pada saat itu yang perlu diantisipasi bagi kami. Tapi yang saya mau jelaskan, yang di hari kerja, mungkin pagi, siang, sore, sampai jam 10 atau jam 12 malam, apakah nanti kami sama dengan Pak Apip berkoordinasi, apakah mungkin dari Perda atau dari pemerintah daerah bisa nggak dikaji ini khusus-khusus di hari-hari besar, nggak usah jauh-jauh, sholat Jumat aja. Sholat Jumat itu kan banyak itu. Nah, itu apakah bisa dilegalkan lah, ya. Memang kita lihat rambu-rambu dilarang parkir di satu sisi bisa. Itu yang perlu dibicarakan bersama-sama. Artinya kami pun juga walaupun Kasat Lantas kan, artinya kami harus berkoordinasi dengan yang punya kewenangan, artinya perihal perparkiran. Kembali lagi kalau kami ini kan sisa melaksanakan penindakannya saja, Mbak.
Nggak ada lagi kami untuk menghimbau. Kalau kami jujur polisi ini tidak lagi himbauan, cuma pimpinan tetap himbauan. Karena kalau nggak ada penindakan, efek jerahnya nggak ada. Di satu sisi ini rumah ibadah, perlu menjaga saya bilang menjaga biar kondusif tempat ibadah. Nanti isunya berbeda lagi, tempat yang lain nggak ditindak kok tempat ibadah ditindak, salah lagi kami kan. Itu Pak ya, makasih Mbak ya. Nanti kami koordinasikan sama Disub untuk apa bisa atau tidak yang punya kewenangan. Makasih Mbak. Pak Dan Rabin, Pak Camat ada yang mau disampaikan? Baik, teman-teman ada lagi yang masih mau ditanyakan? Rekan-rekan? Cukup? Sudah semua nih? Baik ya, kalau tidak ada, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka preskon terkait dengan adanya dugaan pungli oleh jukir liar di seputaran Masjid Istiqlal saya nyatakan resmi ditutup.